seperti Muhammad yang dia cari-cari. Gitu, yaitu memangnya Muhammad yang dia cari-cari itu seperti apa sih sosoknya? Kok dia benci banget gitu? Iya, jadi dia akan menyebut dirinya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat Padira, kita jumpa lagi untuk pencerahan, keadilan, dan kesetaraan. Pada sesi kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang tamu kita yang sangat luar biasa. Seorang penulis yang sangat terkenal ya, penulis novel dan semacamnya. Inilah Feby Indirani. Nah, ini ada buku yang terbaru, Memburu Muhammad. Judulnya menyeramkan ya, tetapi jangan merasa ini dulu. Bukunya ini sangat enak dibaca, memukau dan penuh dengan kisah-kisah inspiratif. Ya, hanya mereka yang punya nurani yang bisa mengerti isi buku ini. Karena kalau nggak punya nurani ya nggak usah baca, kira-kira seperti itu ya. Jadi Mbak Feby, terima kasih sudah datang ke Padira podcast kami. Ya, mudah-mudahan Mbak Feby bisa uraiannya bisa, dan buku ini juga bisa mencerahkan kita semua, terutama kalangan milenial dan kalangan generasi Z yang senang baca-baca buku. Nah, buku ini menurut saya itu wajib loh, saya rekomendasikan, sangat wajib untuk dibaca agar supaya memperluas wawasan kita tentang banyak hal, bukan hanya tentang kehidupan sosial, tapi juga kehidupan keagamaan dan juga kehidupan masyarakat di sekitar kita. Karena jangan sampai, atau boleh jadi nih ya, isi buku ini mencerminkan diri Anda loh dan keluarga Anda ya. Karena itu mari deh kita membahas buku ini. Ini judulnya Memburu Muhammad. Jadi buku yang pertama dari Mbak Feby ini adalah Bukan Perawan Maria. Nah, itu dia. Nah, hampir sama ya bentuknya. ya, dibuat sequel gitu ya jadinya ya. Jadi menarik. Jadi bukunya Memburu Muhammad. Sekarang kita tanya nih, kenapa nih Mbak Feby kok namanya atau judulnya Memburu Muhammad ya? Siapa sih Muhammad itu dan kenapa diburu gitu kan? Baik, terima kasih banyak Ibu Musda. Senang sekali diundang ke podcast Padira. Jadi Memburu Muhammad itu adalah sequel dari Bukan Perawan Maria seperti yang tadi Bu Musda sampaikan, dan cerita-cerita ini saya menamainya sebagai Islamisme magis. Waduh, Islamisme magis. Ya, atau magical Islamism. Jadi sebetulnya kenapa magis? Karena rata-rata settingnya, genrenya mungkin ya, settingnya dalam cerita ini semuanya adalah surreal. Jadi karena kita kalau bicara agama itu kan tidak bisa dilepaskan dari hal-hal yang tidak kasat mata pastinya. Kita bicara tentang iblis, malaikat, surga, neraka, bahkan dosa dan pahala itu kan juga sesuatu yang tidak kasat mata sebetulnya, tapi keyakinan kita terhadap hal-hal tersebut mempengaruhi hal-hal keseharian kita. Gitu. Jadi saya menamainya Islamisme magis karena Islamnya itu sebetulnya dalam pengertian yang sangat general, artinya segala sesuatu yang terkait dengan Islam, apakah itu terkait cerita sehari-hari ataukah terkait dengan mitologi yang ada dalam dunia Islam, seperti itu. Dan kebanyakan memang berakar di Islam di Indonesia, tapi juga dari pengalaman saya, para pembaca Muslim ataupun bukan Muslim dari berbagai negara di luar Indonesia pun bisa merasa relate, Bu, dengan cerita-cerita ini. Wah, iya, coba ya bayangkan. Saya aja terkejut nih, namanya Islamisme magis. Jadi ada hal yang isi magis sih, magis itu sesuatu yang rasional nggak sih sebetulnya? Menarik ya, karena memang kalau sesuatu yang magis itu kan memang tidak sepenuhnya bisa rasional ya, karena berkait dengan iman gitu ya, berkait dengan kepercayaan kita akan Tuhan, akan hal-hal yang tadi itu gitu, hal-hal yang tidak bisa kita cerna. Hal-hal yang gaib dalam agama goib, betul, gitu ya. Betul, jadi gitu. Magis itu mungkin hal-hal yang gaib ya di dalam agama gitu. Persis, dan Bu. Isinya agama itu kebanyakan hal-hal yang gaib. Tetapi ya mestinya semua yang gaib itu bisa nggak semuanya memang bisa dirasionalisasikan, tapi paling tidak ya ada reasoning rasionalnya, sehingga kita melakukan sesuatu ya ada alasannya yang bisa diterima akal. Betul. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa sih judulnya Memburu Muhammad? Iya. Itu adalah salah satu pertanyaan yang paling sering tentu saja ditujukan, karena memang dari sisi judulnya itu kan
wow, sebagian orang menganggap serem banget sih gitu ya memburu Muhammad. Tapi jadi sebetulnya ceritanya adalah ada seorang pria gitu ya datang ke sebuah kelurahan suatu pagi dan kemudian dia mengaku dirinya bernama Abu Jahal yang sedang mencari sosok bernama Muhammad. Dia datang ke Indonesia karena dia dengar kok di Indonesia itu banyak sekali orang bernama Muhammad. Tapi kemudian dia bolak-balik kecewa. Kok tidak ada sosok yang bernama Muhammad di Indonesia ini yang seperti Muhammad yang dia cari-cari, gitu, yaitu memangnya Muhammad yang dia cari-cari itu seperti apa sih sosoknya? Kok dia benci banget gitu? Iya, jadi dia akan menyebut dirinya adalah musuh lama dari Muhammad ini gitu ya, yang dipandang oleh banyak orang sebagai nabi, yang membuat anaknya si Abu Jahal ini malah menjadi pengikut Muhammad seperti itu. Dan jadi dia di satu sisi mengagumi, tapi juga di sisi lain ada dendam. Jadi dia bangkit dari kematian, dari neraka gitu ya. Dia bangkit untuk mencari-cari Muhammad. Tapi ternyata dia menemukan misalnya di Indonesia, adanya kok Muhammad titik-titik misalnya yang dilalah pelaku korupsi misalnya. Kok adanya Muhammad titik-titik yang ternyata kok tidak seperti yang dia bayangkan begitu. Jadi akhirnya dia sebetulnya semacam ini ya, kalau bagi banyak pembaca juga semacam self-kritik juga. Kalau kita misalnya nama adalah doa gitu ya, kenapa seseorang bernama Muhammad tapi sudah benarkah sesuai dengan harapan yang memberi nama atau sosok? Diberikan nama Muhammad tapi ternyata koruptor besar ya, karena dulu mengerikan namanya itu. Muhammad ternyata begal ya. Itu kan mengerikan sekali. Karena itu tolong deh ya, bagaimana kita seharusnya menggunakan nama itu, tapi kita juga harus diajari untuk bagaimana berperilaku seperti nama yang kita sandang. Nah, ini ya saya melihatnya judul-judulnya ini cukup menggelitik ya. Rahasia Rumah Kami, Suara Menggemparkan, Sebuah Eksperimen, ada bakso terenak di dunia. Ternyata ada ya, Pengincar Perempuan Tuantu. Nah, maksudnya apa tuh pengincar perempuan tuantu? Hidup Kedua, Kiai Zahid. Tapi ada lebih serem nih, Berebut Jenazah. Ya, Umi Solihah di Madu Lagi. Waduh, ini pasti poligami nih. Ya, Laut Ayah dan Sang Putri. Dia bertanya tentang Tuhan. Kisah Cinta Azazil. Tiada Pandemi di Tuantu, ya, Memburu Muhammad, Siap Pemain Pertama, Tiada Pandemi di Tuantu, Rumah Hef, Melukis Tuhan. Nah, ini nih serem nih, melukis Tuhan. Memangnya Mbak Pebi pernah lihat Tuhan nih? Suatu pagi di hidup Jibril ya, Hikayat Kota. Nah, pertanyaan saya gini, kok judul-judulnya ini terinspirasi oleh apa, dan sebetulnya dari cerita-cerita yang Mbak Pebi sampaikan ini sebetulnya benang merahnya itu apa sih buat para pemirsa Padira yang berbahagia? Iya, jadi kalau saya tuh mungkin pengalaman saya waktu kecil belajar tentang agama gitu ya, katakanlah banyak dari cerita-cerita sufi, Bu. Oh gitu. Jadi saya saat ini saya ingin seperti membuat kembali cerita-cerita sufi itu, tapi dalam konteks urban, dalam konteks perkotaan dan kontemporer. Karena menurut saya dari cerita-cerita sufi itu kita bisa belajar banyak sekali tentang manusia, tentang bahwa Tuhan itu tidak hitam putih, surga atau neraka itu seringkali nggak seperti yang kita bayangkan gitu. Ya penuh dengan kisah horor ya kalau neraka gitu ya. Betul, kalau kayak komik-komik surga neraka itu yang aku baca waktu kecil kayaknya menyeramkan banget agama itu. Tapi cerita-cerita sufi itu biasanya ada humornya, tapi juga ada itu ya, ada hikmah tentang manusia gitu. Itu pertama seperti itu. Dan yang kedua karena aku melihat bahwa saat ini ada kecenderungan bahwa orang beragama mungkin sebagian menjadi sangat hitam putih gitu. Padahal sebetulnya kita kalau nggak halal haram. Iya. Padahal kan agama itu kan seluas dan sefleksibel hidup manusia. Jadi kalau cuma halal haram kita bingung nih, halal haram. Jadi seolah-olah gimana ya, kita kok jadi penganut agama jadi tidak sebebas yang kita harapkan. Jadi kemana-mana kita selalu mikir, kulkas ini halal atau haram nggak sih? Sendal halal atau haram? Nah itu dia, bingung juga saya akhir-akhir ini kok banyak yang halal haram. Loh kok kulkas bisa halal haram tuh gimana ceritanya ya? Atau sendal juga halal haram, itu gimana? Jadi saya kadang-kadang berpikir,
apa manusia ini beragama itu kok kreatifnya kok malah membungkam kebebasan manusia. Bukankah kebebasan manusia itu diapresiasi di dalam agama ya? Nah, karena itu menurut saya Mbak Feby, selain ini ya yang akan disampaikan kepada pemirsa, terus ada nggak ya tentang hal-hal lain yang berkait dengan bagaimana seharusnya perempuan dalam beragama? Ada nggak seperti itu dalam buku ini? Mungkin secara sublim ya, artinya tidak menjadi, karena kan dalam bentuk cerita fiksi gitu ya. Jadi misalnya tadi yang sempat Bu Musda bacakan ada yang tentang poligami misalnya, itu kan ada dinamika bahwa poligami itu sebetulnya tidak semudah yang dibayangkan oleh banyak sebagian orang gitu ya, bahwa poligami itu menimbulkan banyak intrik dalam sebetulnya menimbulkan banyak intrik dan juga ya bisa merugikan perempuan juga dalam banyak hal. Tapi kalau itu dianggap sebagai jalan tol masuk surga, gimana caranya? itulah persoalannya, karena kan surga dan tadi ya hal-hal yang gaib itu kan seringkali diklaim oleh sebagian orang bahwa mereka yang paling tahu apa yang sebenarnya. Padahal kan kalau belajar dari para guru di Indonesia seperti Bu Musda, seperti banyak guru yang lain, saya jadi belajar bahwa Islam itu sangat luas tadi, dan kebenaran itu juga bisa jadi banyak sisi gitu. Surga itu nggak selalu seperti yang tadi, kalau mau masuk surga perempuan harus mau dipoligami misalnya. Bisa jadi banyak jalan juga untuk mencapai ridha Allah dan sebagainya gitu. Nah, Mbak Feby sebagai seorang penulis yang sudah melahirkan banyak tulisan dan buku, kira-kira suka dukanya jadi penulis itu apa sih sebetulnya? Supaya yang lain itu sahabat Padiran yang masih milenial nih belajar yang menulis yang benar. Iya, kalau dalam konteks sekarang tuh antara lain memang semacam ada sensor dari diri sendiri juga ya Bu, karena saat ini kita tahu masyarakat sebagian sangat super sensitif. Baru ngomong sedikit misalnya saya mengkritisi tentang speaker masjid misalnya, lalu ada yang menganggap bahwa saya membenci Islam. Padahal kan sebetulnya saya mempermasalahkan speaker masjid misalnya seperti itu yang sering digunakan tidak pada tepatnya, tidak pada jam yang semestinya dan sebagainya. Jadi hal seperti itu misalnya salah satunya saya tuangkan di buku ini, Rencana Pembunuhan Sang Muadzin. Tapi sebetulnya kan itu adalah kayak semacam sesuatu yang hanya terjadi di kepala orang yang merasa terganggu gitu ya, tapi dia tidak benar-benar melakukan pembunuhannya itu misalnya. Cuma dan ketika cerita ini muncul, sebetulnya banyak pembaca yang kirim pesan pribadi ke saya, aduh itu saya merasakan banget keadaan seperti itu. Jadi sebetulnya banyak orang yang juga merasakan hal yang serupa tapi tidak berani bersuara, tidak berani berekspresi karena belum apa-apa sudah ditekan. Jadi menurut saya itu salah satu hambatan besar bagi penulis saat ini untuk berekspresi gitu, karena tekanan dari masyarakat cukup besar gitu untuk kita jujur katakanlah menyatakan apa yang kita pikirkan. Itu semacam kegalauan atau apa ya. Tetapi ada nggak rasa bahagia sebagai penulis? Kalau bahagia jelas ya. Bahagia kalau misalnya dibaca, bahagia kalau misalnya ada orang yang tulis pesan dan bilang bahwa ini semacam katarsis buat dirinya karena merasa punya teman, bahwa ternyata dia pikir selama ini kegelisahan dia tentang kehidupan beragama tuh hanya sendiri. Ternyata ada buku seperti ini yang membuat dia merasa, oh ternyata apa yang saya pikirkan itu ada juga yang memikirkan dan saya nggak sendirian. Itu banyak sekali Bu yang teman-teman muda yang berkirim pesan. Atau saya tahu kaget ketemu teman-teman yang baru 15 tahun, 17 tahun gitu. Ternyata mereka punya kegelisahan-kegelisahan yang sangat banyak tentang kehidupan beragama di Indonesia. Dan selama ini nggak berani diungkapkan karena ketakutan itu tadi ya. Betul, dan teror juga dari pihak keluarga atau teman-teman, seperti itu. Nah, Mbak Feby, kalau misalnya kita mau mendorong, kebetulan Padira ini punya kelompok milenial yang cukup besar ya. Nah, kira-kira untuk para milenial kita apa nih saran-saran untuk mereka supaya mereka berani menulis kayak Mbak Feby gitu? Kalau menurut saya pertama-tama memang mulai dulu. Paling penting itu adalah mulai lakukan rutinnya. Saja dulu. Lakukan dulu dan lakukan rutin. Jadi misalnya setiap hari tidak perlu lama-lama, misalnya 20 menit aja. Tapi target yang kayak
apapun boleh nggak jadi, tapi hari ini harus 20 menit hanya untuk menulis. Jadi punya rutin setiap hari itu bagus. Dan tidak perlu langsung ingin jadi yang besar gitu, tidak perlu. Pokoknya kecil-kecil aja dulu. Pertama itu. Yang kedua adalah ada komitmen untuk menyelesaikan. Karena komitmen penting sekali. Komitmen menyelesaikan. Tapi kalau seperti menulis di status itu apakah itu membantu ya? Sebetulnya bisa, asal kita jelas mau menyampaikan apa. Misalnya kalau sekedar menyampaikan kegalauan hari ini, nah itu mungkin tidak terlalu akan berguna dari sisi, karena gini, ketika kita menulis kan sebaiknya kita memikirkan untuk apa ya tulisan ini dibaca oleh orang lain. Apakah ada gunanya nggak untuk orang lain? Kalau hari ini saya cuma curhat apa yang saya alami, apa orang lain bisa mendapatkan manfaat? Ya, itu juga penting dipikirkan oleh para kaum muda ya, bahwa kamu menulis itu ada message, ada pesan yang ingin kamu sampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu saya pikir ya memang penting sih ya kaum muda ini dilatih agar supaya lebih banyak lagi orang seperti Mbak Feby yang berani menyuarakan ya, mengekspresikan kegalauan dan juga pandangan-pandangan yang kritis yang seharusnya ya terkait dengan agama, terkait dengan politik, terkait dengan kehidupan sosial kita yang lain, sehingga dengan cara demikian ya kita bisa membangun peradaban yang lebih baik di masa yang akan datang. Karena kalau semuanya kita diem aja ya beginilah jadinya ya, nggak ada perbaikan, nggak ada perubahan. Tetapi mari kita semuanya mengutarakan pandangan kita melalui tulisan, ya melalui apakah tulisan itu berupa novel, berupa apa saja. Tetapi yang penting bagaimana pesan-pesan kemanusiaan itu bisa kita sosialisasikan secara luas di masyarakat, sehingga masyarakat kita meningkat literasinya. Betul. dalam hal apapun ya, termasuk dalam hal agama, literasi agama itu penting sekali, sehingga pada masa yang akan datang kita betul-betul menuju kepada masyarakat yang literate, yang sadar akan literasi, dan masyarakat yang sadar akan pentingnya perubahan untuk peradaban yang lebih baik. Saya kira demikian ya sahabat-sahabat Padira. Mudah-mudahan perbincangan kita ini membawa inspirasi untuk kita semua, terutama kalangan muda, untuk membangun negara kita lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.